Kita mulai aja ya untuk perkuliahan hari ini. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jelas ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, kita Ya. mulai. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi modul 9 mengenai archiving and compressing di sistem operasi Linux menggunakan command line interface nantinya. Jadi ini merupakan materi terakhir sebelum kita UTS ya. Jadi nanti akan saya beritahukan juga mengenai UTS-nya seperti apa. Jadi kalian akan tentunya untuk UTS nanti tidak akan mengganggu perkuliahan kita minggu depan. Jadi kita minggu depan tetap masuk ke materi yang berikutnya. Ini untuk modul 9 ini kita hanya membahas satu modul saja karena memang kita sedikit tertinggal untuk kelas R1 dan R2 kemarin tertinggal di satu pertemuan ya kemarin. Ya harusnya sebenarnya udah selesai materi sebelum UTS. Yang pertama ini di dalam chapter ataupun modul ke-9 ini kita akan mendiskusikan bagaimana mengelola sebuah file arsip ataupun arsip file menggunakan command line interface nantinya. Nah, kemudian biasanya file arsip ini atau arsiping file ini biasanya digunakan ketika kita ingin menggunakan satu atau beberapa file untuk dikirimkan, bisa menggunakan email misalnya, atau bisa pada saat kita ingin melakukan compile sebuah aplikasi yang sudah kita buat, ya kita jadikan sebuah file arsip seperti misalnya dalam bentuk, kalau di Windows biasanya ada dalam bentuk MSI ya, extension filenya biasanya kalau ada exe ya, kalau di Android itu biasanya setelah di compile jadilah sebuah file APK biasanya. Nah, di sini di sistem operasi Linux juga kita bisa juga mengarsipkan beberapa file ya, bisa dalam bentuk program ataupun ya file-file yang ingin kita arsipkan ya dalam bentuk dokumen ataupun script nantinya. Nah, kita bisa mengarsipkannya ya, ada satu atau lebih file kita jadikan sebuah file arsip. Kalau di Windows itu dalam bentuk zip ya, dalam bentuk rar ya, biasa ya, saya yakin semuanya udah pernah menggunakan aplikasi kompresi file ya seperti 7-zip, WinRAR dan lain sebagainya. Namun dengan sistem operasi dengan command line interface di Linux ini kita tentunya tidak akan menggunakan graphical user interface yang biasa kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan command line interface, yaitu menggunakan terminal. Nah, jadi di sini ada dua aspek fundamental yang harus kalian pahami ya. Ada dua hal yang harus kalian pahami dalam materi ini. Yang pertama itu archiving, atau di sini diartikan ya mengkombinasikan atau menggabungkan beberapa file ya, ada banyak file ke dalam satu buah file. Kemudian nanti saat kita menggabungkan file tersebut akan mengeliminasi overhead dari masing-masing file yang kita gabungkan tersebut agar file tersebut lebih mudah untuk ditransmisikan. Ya, ditransmisikan di sini bisa dikirim lewat email, dikirim lewat aplikasi apapun, ataupun juga pada saat kita ingin ya orang lain menerima file tersebut ya,
menggunakan apapun. Kemudian ada compression. Nah, compression ini gunanya adalah membuat file tersebut lebih kecil dibandingkan file sebelumnya. Karena di sini kita akan menghapus ya, di sini removing redundant information. Ya, ada informasi yang ganda ataupun yang lebih dari satu, ya informasi yang sama dari file tersebut menjadi cukup satu saja filenya misalnya. Jadi tidak ada hal yang, jadi di sini makanya kita sering bisa melakukan kompresi karena sebuah file ataupun misalnya dalam bentuk text file, gambar, dan bentuk file lainnya itu biasanya banyak redundant information yang bisa kita hapus, ya. Kemudian kita untuk mengkompresi file tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai compression. Ya, di sini mungkin nggak akan banyak sih yang kita pelajari di sini. Mungkin ya, kita coba ulik-ulik lagi nanti. Ini slide-nya pun juga nggak banyak. Jadi mungkin nggak sampai 2 jam selesai. Yang pertama adalah compressing file. Ya, compressing file ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mengurangi, ya di sini ada reduce the amount of data yang kita inginkan untuk disimpan ataupun dikirimkan. Kita mengurangi ukuran dari data, size dari data tersebut, gitu ya. Size-nya yang akan kita kurangi, karena kita bisa saja untuk dikirimkan atau kita mau upload di sebuah website atau kita mau upload ke sebuah repositori nantinya, ya tentunya semakin kecil file yang kita upload, semakin cepat kita mentransmisikannya. Kemudian ada banyak algoritma kompresi yang bisa kita gunakan nantinya, baik itu di Windows ataupun di Linux, ya. Jadi dengan algoritma kompresi ini kita kalau di sini disebutkan compression algorithm is procedure that computer use to encode the original file. Ya, jadi dia akan melakukan encoding terhadap original filenya dan mendapatkan hasil file tersebut menjadi lebih kecil ukurannya. Jadi ada beberapa proses untuk, ya ada, tentunya kalau algoritma ada proses yang dilewatinya untuk melakukan encoding original file menjadi file yang lebih kecil lagi. Nah, ketika kita berbicara mengenai compression, ada 2 tipe kompresi yang dapat kita gunakan nanti atau harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah lossless. Nah, kalau lossless ini kita akan banyak berbicara tentang lossless nanti. Kalau lossless pada saat kita melakukan kompresi tidak ada informasi yang dihapuskan atau yang hilang, ya tidak ada informasi yang hilang pada saat kita melakukan kompresinya. Ini tidak ada. Jadi biasanya itu saat kita menggunakan RAR, kita kompres filenya. Nah, pada saat kita ekstrak, dia tetap jadi file yang sama, ya. Nah, pada saat kita lakukan zip file, ya, kita buat zip file untuk beberapa file, kita jadikan zip satu file. Pada saat kita ekstrak, dia jadi file yang sama seperti sebelum kita melakukan kompresi. Nah, kalau kemudian yang kedua ada lossy. Kalau lossy ini informasi might be removed from the file. Jadi bisa saja ada informasi yang terhapus. Nah, ini biasa dilakukan pada saat kita melakukan compression, kompresi PDF, gambar, video, ya. Itu salah satu contohnya. Kalau gambar, ya kalau kita kompres, tentunya pikselnya akan ya ada yang dikurangi, ya. Namun tidak mengurangi esensi dari file tersebut sebenarnya. Walaupun ada informasi yang mungkin terhapus. Ya, karena dia dikompres gambar tersebut, ya bisa pikselnya berkurang gitu ya, kecerahannya juga berkurang, tapi bentuknya tetap masih bisa kita lihat hampir sama dengan gambar yang sebelumnya. Kalau video juga masih bisa kita gunakan videonya seperti sebelumnya. Namun tentunya pasti ada informasi yang
terhapus pada saat kita melakukan kompresi di situ. Nah, namun di sini di materi compression yang akan kita gunakan nanti, kita hanya akan menggunakan atau melakukan kompresi menggunakan lossless saja. Ya, kita nggak akan menggunakan lossy. Ya, sebenarnya ada juga sih untuk lossy kita, tapi kita harus menginstal beberapa aplikasi terlebih dahulu pada saat kita melakukan kompresi yang bertipe lossy. Ya. Kemudian maaf, saya pakai kamera handphone jadi agak. Nah, yang pertama compressing file. Untuk compressing file di Linux ada beberapa tools yang dapat kita gunakan ya. Jadi di Linux provide several tools to compress file. Yang paling umum digunakan itu adalah gzip. Ya, misalnya kita langsung coba menggunakan terminal saja. Kita langsung pakai terminal. Ya. Di gzip ada ls min l itu ls. Saya nggak ada long file, nggak ada file yang bernama long file. Susah benar nih kayak ini. Bentar ya. Kita coba. Sebentar, saya lihat. Tunggu sebentar. Oke, kita coba lagi share screen. Oke, yang ini ya. Saya share screen. Jadi ada tools yang dapat kita gunakan. Sebenarnya ada gzip. Zip pun juga bisa ada fungsi zip atau ada tar nanti namanya. Yang pertama kita coba dulu gzip. Ya, di sini ada gzip. Jadi nanti ada file misalnya ls. Di sini ya saya harus buat dulu nih, ada long file.txt. Enaknya apa ya? Nah, saya mau kompres dua file ini aja. Coba saya lihat dulu ya. S min L. Ada berapa ukurannya? Kita mau lihat ukurannya nanti berubah atau enggak gitu. Nah, jadi enaknya kalau ada filenya akan lebih terlihat ya berapa persen hasil kompresinya. Kita coba lihat di sini home. Pictures. Nah, ini ada pictures ya, ada selection. Ada banyak selection. Nah, kita coba masuk ke picture saja. Jadi kalian nanti coba di apa namanya di lab ya, gunakan file-file yang ada di lab saja. Kalau saya nanti akan gunakan, karena saya nggak ada filenya, itu harus buat lagi sih. Ya, saya masuk ke folder picture saja yang ini saya clear dulu. Nah, jadi prosesnya sama aja. Saya berikan contoh yang lain, misalnya saya akan gzip long file. Kalau dia gzip long file .txt. Nah, kalau saya bisa, oh cuma satu file ya, ls satu file ls min a ls min l. Saya mau lihat file yang agak besar aja lah. rgb.zip. Nah ini ya, smb.conf akan saya kompres ya menggunakan gzip ya, dengan ya tinggal kayak gini aja. Clear, kemudian gzip
nama filenya tadi smb.conf. Gitu. Nah, kalau kita lihat lagi ls, nah yang smb.conf tadi sudah dihapuskan, ya, filenya sudah dihapus menjadi sebuah file berextension.gz, ya, snb.conf.gz. Kita coba lihat. Nah, tapi sayangnya saya tadi belum lihat itunya berapa ukurannya. Kita lihat ls min l. Kalau tadi ukurannya kita coba lihat yang tadi ada nggak? Nggak ada. Kita coba lihat ekstrak dulu. Ganzip biar kita bisa ulang lagi. smb ls. Nah, sudah ada lagi ya. Jadi saya ulang lagi biar kelihatan. Ya, saya mau melihat ls min L SMB tadi ya. Nah, ukurannya adalah salah ini. Ya, ini 9108 byte ya ukurannya. Nah, kita coba gzip dengan nama filenya smb.conf. Kita lihat ls smb.gz ya, sudah ada .gz. Kita lihat ukurannya, harusnya pakai min L. Jadi ukurannya sudah berubah 3.500, jadi 3.512. Jadi di sini dilakukan kompresi terhadap file teks ya. .conf ini sebenarnya file teks. Kalau kalian mau lihat nanti di sini sebenarnya file teks, di contoh ini pun juga menggunakan file teks. Nah, kalau kita mau lihat gzip berapa persen rasionya, kita bisa gunakan L, kemudian SMB. Nah, jadi rasio yang didapatkan adalah 61,7%. Karena mungkin informasi ataupun informasi yang redundan di file SMB ini tidak sebanyak yang ada di dalam contoh yang ada di dalam slide yang saya tampilkan ini 99,5%. Kayaknya ada banyak informasi yang redundan, yang mirip gitu ya teksnya. Gitu. Makanya dia bisa melakukan kompresi yang sangat besar rasionya. Ya, dari sebelumnya dia ukurannya adalah kita lihat 66.000 byte menjadi 341 byte. Jadi tentunya ya pada saat kita menggunakan gzip ini ya, file aslinya ya long file.txt ini akan hilang menjadi sebuah file yang dengan nama yang sama tapi berekstensi .gz di belakangnya. Ya, sama seperti yang saya di sini nggak ada lagi ya smb.conf tadi. Ya, yang ada file baru dengan ekstensi .gz di situ. Ya. Kemudian untuk mengekstrak kembali filenya menjadi file yang semula, kita bisa menggunakan gunzip. Komen gunzip, kemudian diikuti dengan nama filenya smb ya. Ini saya smb conf.gz. Kita lihat lagi ls, filenya juga sudah kembali seperti semula. Dan kalau kita mau melihat isi dari ukurannya, dia tetap 9.108 byte. Jadi di sini kita menggunakan lossless compression, bukan lossy. Jadi informasinya tidak ada yang dihapuskan. Pada saat kita ekstrak, dia tetap menjadi sebuah file sebagaimana dia file semula, original file dia yang semula. Tidak ada informasi yang dihapuskan. Kemudian arsiving. Nah, kalau yang namanya arsiving ini konteksnya adalah mengarsipkan. Ya, namun bisa saja pada saat kita mengarsipkan tadi ada proses compression yang juga kita lakukan. Jadi arsiving ini kita bisa saja di dalamnya sekaligus kita melakukan compression. Ya, jadi arsiving when you compress many file or directories into one file.
Ini kita melakukan kompresi beberapa banyak file ke dalam sebuah mungkin bisa beberapa file, atau mungkin bisa jadi nanti ada banyak file tersebut di dalam sebuah direktori atau folder. Kemudian di dalam folder tersebut ada subfoldernya lagi, mau kita kompres menjadi sebuah file yang nantinya bisa kita kirimkan langsung. Kalau kita misalnya di sini kan ada banyak, misalnya di tempat saya di sini ada, nah folder download lah. Ya, di download ini kan ada banyak folder-folder nih. Nah, kita bisa melakukan arsiving filenya, kita masukkan ke dalam sebuah file zip, kemudian jadilah sebuah file, satu file saja dia jadinya. Nggak perlu kita ngirimkan satu persatu. Kalau kayak gini, kita mau upload ataupun kita transmisikan folder download ini, tentunya tidak akan berhasil kita ngirimkan, akan sulit kita ngirimkan. Tapi kalau dia sudah jadi file zip, file RAR, nantinya dia akan lebih mudah lagi kita transmisikan. Kemudian the traditional Unix utility ya untuk melakukan arsiving ini biasanya menggunakan komentar ya, komentar ya, sering digunakan perintah tar ini, which is short form of tab archive. Jadi ini sebenarnya sebuah singkatan dari tab archive. Penjelasan lebih lengkapnya kalian bisa lihat di modulnya ya. Tapi pada dasarnya menggunakan perintah tar ini ada 3 option ataupun mode yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu create, yang kedua itu extract, dan yang terakhir ada list. Nah, create itu tentunya kita akan membuat file arsip tadi, ya kita buat satu file yang berisi banyak file yang kita arsipkan. Untuk extract kita akan mengeluarkan, baik itu mau mengekstrak satu saja ataupun keseluruhan dari file dan folder yang ada di dalamnya. Nah, kemudian list, kalau list biasanya, kalau untuk list ya biasanya menggunakan modenya hampir sama, opsinya sama dengan ekstrak, namun kita hanya melihat apa saja sih file yang ada di dalam arsip file tersebut, ya apa saja folder yang ada di dalamnya, beserta dengan path-nya atau jalur-jalur ke dalam folder tersebut di dalamnya. Nanti kita coba di sini ya. Ini penulisannya, penulisan komennya, ada perintah tar, kemudian ada misalnya modenya bisa min C ya untuk read mode, kemudian ada min F ya. Kalau kita menggunakan tar, selalu kita menggunakan min F karena min F ini mendefinisikan kalau kita menggunakan file, use archive file ya di sini. Jadi kita selalu akan menggunakan perintah ataupun option min F nanti di dalam penggunaan tar ini. Kemudian option yang lainnya jika dibutuhkan, dan file arsipnya ya, halamat file arsipnya. Kemudian ada contoh. Untuk contoh di bawah ini kita akan membuat sebuah arsip file menggunakan tar ya. Jadi biasanya jika kita membuat sebuah arsip file tar, kita harus membuatnya, kalau tadi zip, kalau gunzip, zip dan gunzip tadi kita nggak perlu tuliskan extensionnya, dia akan buat sendiri extensionnya. Kalau di sini pada saat kita menggunakan tar, kita harus buat nama file arsipnya apa, kemudian kita tambahkan extensionnya harus menggunakan tar di belakangnya. Kemudian di sini baru file apa saja yang akan kita arsipkan ke dalam alpha files.tar ini. Kalau kita contohkan di sini saya menggunakan yang file pictures tadi. Pictures di sini ada banyak file selection ya. Nah, semua file yang bernama selection ini akan saya masukkan ke dalam sebuah arsip. Jadi misalnya tar ya, saya clear saja. Ini tar, kemudian min C karena kita akan membuat, dan file saya buat alpha files juga namanya, tapi tar
Dan yang ingin kita masukkan adalah selection. Ya, kita gunakan wildcard kemarin. Ya, sebelumnya kita pernah menggunakan wildcard menggunakan bintang ini. Jadi misalnya selection bintang. Jadi semua yang namanya diawali dengan selection itu akan masuk ke dalam, akan kita arsipkan ke dalam alpha files.tar ini. Oke, enter. Oh, sebentar, ada yang salah. Selection tar.cf alpha files.tar selection. Maksudnya bisa search file or directories. Maksudnya bisa selection selection. Oh, huruf besar. Harusnya huruf besar. Karena di sini menggunakan case sensitif ya. Jadi kalau dia huruf besar ya harus kalian tuliskan huruf besar, huruf kecil ya huruf kecil. Nah, kalau ini udah bisa, kita lihat ls, ini kita lihat ls, sudah ada file alphafile.tar. Kalau kita mau lihat di sini juga ada alphafile.tar yang isinya semua file selection tadi semuanya. Ya, lengkap. Jadi bisa kita arsipkan filenya tanpa kita harus menuliskan semua nama filenya ya. Kita cukup menggunakan wildcard tadi ya, dengan bintang tadi. Jadi semua yang diawali dengan selection akan diarsipkan ke dalam file ini. Jadi sangat mudah jadinya ya. Kemudian ya, kemudian kita lihat biasanya kalau hanya tar saja ini untuk kompresinya tidak terlalu besar ya. Nanti kita akan menggunakan beberapa pilihan kompresi yang bisa mengkompres beberapa file ini menjadi file yang lebih kecil lagi. Kalau kita lihat ls min l alpha file tadi, ya ini ukurannya berapa nih? Lumayan besar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, coba ya 4,2 megabyte ya, 4,2 megabyte. Nah, kita coba pakai, nanti kita akan coba menggunakan algoritma yang lain. Nah, di sini untuk create mode ya, Turbo can decompress for easier transport. Kalau yang tadi dia tidak dikompres, namun kalau kita mau mengkompres file tersebut, kita bisa menambahkan option min z di sini. Ya, option min z, namun nama filenya harus kita tambahkan di belakangnya .gz. Ya, .tar.gz di belakangnya. Ini sebenarnya hanya konvensi sih. Jadi kebiasaan yang untuk file-file biasanya untuk menyimpan source code, menyimpan hasil compile file di Linux biasanya memang konvensinya menggunakan tar.gz. Jadi kita coba menggunakan ini, ya kita menggunakan yang sama seperti yang tadi cf, tapi kita tambahkan z. Nah, biasakan untuk option F-nya diletakkan di belakang, ya. Option F diletakkan di belakang, Z-nya ya kalau ada tambahan yang lain ya kalian tuliskan di belakang F. Itu sebab dari konvensinya dibuat seperti itu. Kemudian namanya kita tambahkan GZ. Yang kita lihat, jadi kelihatan tadi agak lama prosesnya yang ini dibandingkan proses yang awal karena dia ada proses compressionnya. Jadi kalau kita mau melihat H dan GZ, nah ini akan sedikit dikompresi, mungkin tidak banyak karena dia dalam bentuk gambar. Kalau dia filenya dalam bentuk teks mungkin akan lebih banyak hasil compressionnya. Nah, ini dalam bentuk gambar agak sulit ya melakukan compression. Jadi di sini 4,2. Kalau kita lihat di sini berapa ya kalau selection saya enggak, coba kita urutkan dulu berdasarkan nama. Oh, 4 megabyte malah ya, ini 4 megabyte, harusnya 4,2 tapi mungkin ada yang kurang. Oh iya, saya lupa
semua selection, berarti dia juga di sini juga memasukkan enggak ya, selection.png. Oh, yang ini juga nih. Yang ini juga. Ini memang harusnya 4,2. Pas, kayaknya pas saya select tadi enggak sampai yang paling bawah di sini. Ini 4,2. Nah, 4,2 pas. Yang pertama tadi, proses yang pertama tidak dikompres. Yang proses yang kedua ini menggunakan min Z, ya, menambahkan option min Z, dia akan melakukan compression terhadap filenya. Walaupun kalau dia dalam bentuk gambar mungkin agak sedikit ya proses yang bisa dia kompres di sini. Kalau kita mau lihat cuman tar mungkin ada, kita lihat Z, ya, ada nggak Z? Min Z, nah, paling bawah sih biasanya min Z. Min Z, ya, compress, uncompress, ya, filter, tapi nggak dilihat sih dia menggunakan algoritma apa. Jadi dia mengkompres file yang diarsipkan tersebut. Ya. Kita kembali ke slide. Kemudian selain menggunakan min Z tadi, ya, kalau di sini dia menggunakan target Z. Nah, yang ini kita juga bisa menggunakan algoritma yang berbeda, yaitu BZIP2 compression. Dapat kita gunakan juga, tapi kita tinggal mengganti optionnya. Yang tadi Z kita ganti menjadi J. Namun selain itu kita juga harus mengganti extension filenya yang dari tadi tar GZ yang bisa kita ganti, pilih antara tiga pilihan ini ya, yaitu tar BZ2, TBZ atau TBZ2, langsung seperti ini. Bisa pilih salah satu saja. Kalau di contoh ini dia hanya menggunakan TBZ. Misalnya ya kita lanjutkan saja yang tadi kita ganti J, kemudian kita ganti nama filenya. Ini sebagai konvensinya harus seperti itu. Agar pada saat nanti kita melakukan ekstraksi, nanti kita lihat ya, kita lihat nanti. Kita coba. Ini agak lama prosesnya ya, dibandingkan proses yang sebelumnya agak lama. Kita coba lihat berapa persen ya, berapa banyak dia melakukan compression. Ya hampir sama aja sih. Ya, walaupun agak lama, mungkin dia dalam bentuk gambar ya. Sebenarnya saya filenya dalam bentuk gambar, makanya agak sedikit. Yang lain boleh cobain pakai file-file yang dalam bentuk teks, mungkin agak lebih banyak hasil kompresinya, persentase compressionnya. Kemudian list mode ya. Tadi menggunakan create mode ya. Menggunakan create mode karena di sebelumnya kita ada menuliskan C di awalnya. Nah, sekarang kita menggunakan list mode. Untuk list mode di sini kita akan menggunakan T ya, min T. Sebelumnya ada min T. Kemudian kita harus menyesuaikan juga dengan algoritma compressionnya menggunakan apa. Kalau dia menggunakan target Z, kita harus tambahkan T, kemudian J atau Z. Ya, kalau J berarti dia menggunakan BZIP2, kalau dia pakai Z, dia menggunakan GenZip tadi. Nah, min F tetap harus digunakan. Kalau yang tadi, kamu coba kita copy terlebih dahulu, filenya ada dua di sini, misalnya di sini saya langsung copy manual aja dari sini, bertiga file ini agar dia tidak menimpa file yang ada di sini. Kita coba buat sebuah folder baru, extract ya. Ini ada 3 file. Kemudian saya mau ngelihat listnya ya, kita mau lihat tar, kemudian min T, kemudian J. Kalau J berarti kita ambil file yang TBZ ya, JF. Kemudian kita ambil filenya alpha. Oh iya, lupa. Kita masuk dulu ke dalam folder ekstrak yang sudah saya buat tadi ya, yang ada 3 file ini. Baru kita tambahkan
Di sini ada perintah yang sesuai dengan perintah yang tadi ya, yaitu tar min t, berarti kita ingin melihat listnya jf ya, jf, dia nama filenya alpha files.tbz. Nah, dia langsung milih yang tbz. Kalau dia kita pakai yang kalau z alpha file.targetz, dia akan milih langsung. Kalau kita, dia akan sesuai dengan algoritmanya. Jadi kita yang pertama ini dulu. Nah, jadi inilah list file yang ada dalamnya. Karena kita tidak ada folder lain di dalamnya, jadi dia hanya file saja. Ada subfoldernya lagi, dia akan melihat subfolder ada isi apa aja. Gitu. Ya. Kemudian kalau J ya tinggal ganti aja. Ya. Nah, langsung. Hasilnya sama aja. Ya, hasilnya baru list saja, belum diekstrak. Ya, ini belum diekstrak. Kemudian kalau saya coba salahin tar gz, nah nggak bisa ya. Kalau kita optionnya beda, nggak sesuai dengan nama filenya, dia tidak akan bisa melihat listnya, ataupun untuk ekstrak pun juga nggak bisa ya, apalagi untuk ekstrak kalau list juga nggak bisa. Jadi ini harus sesuai dengan nama files ataupun extension files yang di belakangnya, harus sesuai. Untuk ekstrak pun juga sama ya. Kalau ekstrak ya tinggal kita lakukan ekstrak, yaitu kalau ini T, jadi tinggal kita ganti jadi X ya. Ekstrak, ini salah tadi ya, ini yang salah. Nah, tbz kita lakukan ekstrak, jadi sudah ada filesnya yang diekstrak di sini ya, ada banyak. Begitupun juga dengan perintah yang Z. Kalau Z kita harus ganti extension yang sesuai dengan filenya tadi ya, yang tar.gz. Contohnya, nah kemudian yang terakhir adalah mengenai zip file. Untuk zip file merupakan ya, tentunya ini adalah default archiving utility ataupun tools yang memang secara default digunakan di Microsoft ya. Pada saat kalian install Windows 7, Windows 10, Windows 8, semua zip file sudah otomatis bisa dibuka. Ya, zip file yang diarsipkan ya, kalau kita udah mau install sebuah aplikasi, kalau dia dalam bentuk zip file, ya biasanya kalau driver misalnya printer, driver misalnya driver VGA dan yang lainnya, driver untuk laptop ataupun komputer kalian, biasanya sering disimpan dalam bentuk zip kalau dia dalam Microsoft. Kenapa? Karena memang secara otomatis, secara default di Microsoft zip file sudah disediakan secara default gitu ya. Kita nggak perlu install lagi aplikasi. Kecuali kalau dalam bentuk RAR ya kita harus install lagi. Nah, zip is not a prevalent Linux but is well support by zip and unzip command. Jadi sebenarnya di Linux ya bukan metode arsiving yang dianjurkan di Linux. Tapi kalau yang dianjurkan itu biasa menggunakan target Z dan bz tadi. Karena untuk melakukan instalasi aplikasi ataupun melakukan compile sistem operasi Linux ya biasanya menggunakan target Z tadi. Kemudian namun di sini ya jika ada file zip dan rar tadi ya, rar juga bisa sebenarnya. Tapi kita akan membahas zip saja. Di zip bisa kita gunakan command zip dan unzip ya untuk mengelola file zip ini. Ya, mode default ya, the default mode of zip is add files to archive and compress it. Jadi kalau zip tentunya ya kalau untuk melakukan buat file zip ya tinggal gunakan perintah zip. Kalau untuk ekstrak ya tinggal gunakan unzip saja. Nah, untuk penulisannya ya zip, kemudian optionnya dia nama zip filenya apa, nama filenya apa. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah contoh, misalnya kita melakukan tadi udah ada ya Pak. ls coba hapus dulu lah. Ini oh ya, yang tadi tar ternyata ya, bukan zip.
Kita coba buat dulu lah ya. Kita coba buat dulu. Kalau di sini kita akan buat zip dari zip dari alpha tadi ya. Jadi kita kembali ke cd titik-titik, kembali ke folder sebelumnya. Di sini udah ada file selection itu juga, kita gunakan file selection. Kemudian kita buat zip file ya, zip, kemudian alpha files, kita buatnya di sini aja di extract alpha file. Nah, jadi ini hasil dari buat file zip-nya akan dimasukkan ke dalam folder extract nantinya. .zip. Kemudian yang ingin kita arsipkan adalah file selection bintang. Jadi semuanya akan masuk ke dalam alpha file.zip. Nah, biasanya kalau menggunakan perintah zip ini akan kelihatan dia akan melakukan compression itu berapa persen. Untuk file pertama 6%, file 2 3%, yang ini berapa persen, ya dia akan kelihatan. Nah, yang paling banyak itu dikompres adalah file yang 36, 37, kemudian ada 50, ya. Jadi tidak akan sama hasil kompresnya. Kita lihat cd extract ls min l. Kita lihat di sini namanya yang ini zip ya, hampir sama aja ya. Untuk algoritma kompresinya mungkin yang beda-beda tipis. Ini biasanya kalau pakai teks mungkin agak kelihatan sih bedanya antara tiga, tapi ini nggak kelihatan sih, nggak terlalu terlihat di sini. Oke ya, ini udah kita juga bisa menggunakan zip file. Kemudian the zip command not reduced into subdirectory by default. So you must use min l option to indicate recursion is to be used. Jadi misalnya kalau kita membuat sebuah zip files, di sini kan ada, kan sering itu kita buat, kita mengarsipkan sebuah zip files. Ini berapa? Kita lihat dulu biar tidak terlalu besar kita melakukan zip file ini 28 ya. Misalnya saya ingin pictures ini saya mau arsipkan ke dalam sebuah files ya, pictures saya folder pictures ini mau saya jadikan sebuah arsip .zip misalnya tinggal zip kemudian zip kemudian nama filenya adalah pictures folder ya, pictures saya jadikan zip kalau zipnya nggak terlalu komennya gitu, kebalik harusnya pictures.zip kemudian yang ingin dimasukkan adalah pictures. Nah, kalau seperti ini saja menggunakan comment zip ini tidak akan bisa dilakukan karena dia folder tersebut tidak bisa diarsipkan. Jadi, kalau kita lihat di sini pictures.zip tidak ada isinya, hanya folder itu saja ya, tidak bisa diarsipkan isinya. Jadi untuk mengarsipkan keseluruhan isi yang ada subdirektorinya dengan isi-isi file yang di dalamnya, filenya juga nggak diarsipkan tadi ya. Itu harus kita gunakan option min r di sini. Option min r agar seluruh file dan subfolder yang ada di dalamnya bisa kita arsipkan. Kalau mau melihat dia di sini picture.zip dan di dalamnya pictures, nah baru bisa kita arsipkan keseluruhan isi baik itu file maupun subfolder yang ada di dalamnya. Gitu. Ya. Jadi untuk kalau di tar dia penggunaan komentar langsung dia akan langsung mengarsipkan seluruh file maupun folder yang ada di dalamnya. Namun kalau menggunakan zip kita harus tambahkan option min r di dalam komennya. Kemudian untuk list ya sama seperti perintah tar tadi ya, min
untuk melihat list dari zip file tadi kita bisa menggunakan option min L, ya. Hanya untuk namun kita harus menggunakan perintah unzip. Unzip min L kemudian pictures. Nah, ini kita bisa melihat list dari isi dari zip file-nya tadi ya, baik itu foldernya, kemudian folder ini file yang ini ada di mana, ada folder mana, ini ada subfolder lagi, saya lihat tadi gimana ya. Foldernya, nah ini subfolder ekstrak, ada apa saja di dalamnya, juga akan diperlihatkan secara rekursif. Ya. Kemudian just like that, you can pass file name on command line. Jadi sama. Kemudian untuk mengekstrak ya tinggal gunakan unzip aja. Kalau kita mau ekstrak, misalnya unzip. Kalau tadi kan nggak diekstrak karena menggunakan option min L. Ya, ekstrak unzip. Kemudian yang di unzip itu apa? .zip. Kemudian mau di unzip di mana? Ya misalnya di dokumen. Balik apa saya? Unzip harusnya bisa. Unzip command R zip. Oh iya, unzip min dibalik deh. Dokumen dan pictures.zip. Coba saya lihat berhasil nggak? Saya jarang juga sih menggunakan yang zip, saya lebih sering menggunakan yang tar tadi sih. Ya, kalau yang zip ini sih ya tinggal pakai aplikasi aja seringnya. Unzip enaknya unzip min R. Nah, enaknya ini sih. Enaknya di copy dulu. cp kemudian pictures.zip ya, kita copy ke misalnya picture tadi ada picture juga. Kemudian ekstrak, kita copy ke sini, kita lihat cd, kita lihat ada nggak, ada ya picture ekstrak, jadi tinggal unzip pictures.zip. Enaknya kayak gitu ya, kita copy dulu kemana kita mau ekstrak ya, baru kita ekstrak. Jadi di dalam pictures ekstrak ini ada folder yang berisi file yang ada di dalam, termasuk subfoldernya. Ya, jadi cara yang paling mudahnya itu sih, ya biar nggak terlalu sulit nanti kalian melakukan ekstraksinya. Oke, nah itu ya untuk minggu ini materinya hanya sampai di situ saja. Mungkin ada pertanyaan, silakan jika rekan-rekan sekalian mau ada yang kurang jelas mungkin atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada? Silakan. Halo, gimana? Ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas. Ini sebenarnya materi yang sangat berhubungan, sangat penting untuk sistem operasi ya, pasti selalu dilakukan, melakukan compression pada saat kalian install driver, install aplikasi, kalian menggunakan archiving file tersebut. Kalian menggunakan file yang sudah dikompres biasanya. Ya, pada saat kalian install sebuah aplikasi, biasanya kalau dia installernya hanya 50 MB bisa jadi 150-an megabyte, yaitu karena kita melakukan kompresi dengan file tersebut sudah dikompres sebelumnya. Gitu. Jadi di dalam sistem operasi ini sangat penting karena ya sangat dibutuhkan untuk ya mengurangi penggunaan resource yang terlalu berlebih jadinya. Ya kalau udah kemudian juga untuk mengirimkan data juga akan lebih mudah karena file yang banyak dijadikan satu file itu akan jadi mudah dikirimkan gitu ya.
tinggal dikirim aja satu file tadi. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Untuk absensi, silakan kalian akses setelah jam 2 ini. Ya, setelah jam 2 kalian sudah bisa absen, kalau sekarang belum. Jam 2 nih, 2 menit lagi, kalian sudah bisa melakukan absensi di, sudah saya share di e-learning, dashboard-nya, akan melakukan absensi. Kemudian untuk UTS-nya nanti akan kira-kira hari Senin kalian bisa ada kuliah lain mungkin hari Senin Ada, Pak. sampai jam berapa? Sampai sore, Pak. Dari pagi sampai sore atau bagaimana? Pagi sampai sore, Pak. Jam 4 ada? 001. Ada juga nggak? Jam 4 sore ada nggak? Ada, Pak. Ada. Kalau Bahasa Senin Indonesia. itu kita dari jam 7 sampai jam 4.30, Pak. Jam 7 kalau hari Sabtu Sabtu kosong, Pak. kosong ya. Berarti bisa tuh saya coba jadwalkannya hari Sabtu. Nanti kita akan melakukan UTS menggunakan Izin, Pak. metode ya. R2 ada jam kuliah siang, Pak, hari Sabtu. Ya kalau siang nggak masalah, kita coba jam paginya atau sorenya itu nggak masalah. Gitu ya. Jadi kita sesuaikan aja nanti waktunya. Ya. Ya siapa tadi yang nanya? Halo? Siapa tadi? Ya, jadi ya, Sabtu bisa lah ya. Kalau cuma satu mata kuliah kalian bisa pokoknya nanti kalian akan UTS menggunakan netaka.com ya, menggunakan netakat. Kemudian di situ ada nggak sulit lah, nanti akan gunakan soalnya hanya pilihan ganda seperti kalian ujian kuis ya kuis, tapi di sini tentunya akan saya batasi waktunya. Usahakan internet yang kalian gunakan itu lancar, tidak ada masalah ya dengan internetnya, sama device-nya juga nggak bermasalah. Usahakan listriknya jangan sampai masalah ya. Kalau masalah kan namanya UTS ya, kalian harus usahakan karena ini ujian ya kalian harus usahakan berusaha lah untuk ujiannya harus di tempat yang lancar lah internetnya, tidak ada masalah gitu. Kalau laptop di rumah bermasalah gitu atau mungkin belum nggak ada laptop, cuma menggunakan biasanya kuliah menggunakan smartphone saja ya, usahakanlah kalian ujiannya carilah laptop pinjam atau sewa atau di mana ya, khusus untuk ujian aja gitu ya, maksud saya ya. Jangan sampai nanti ada pada saat ujian ada alasan nggak punya laptop, saya menggunakan handphone untuk ujiannya, saya nggak tahu menahu ya. Pokoknya ujian pada saat itu misalnya saya kasih waktu 2 jam, setelah itu saya tutup ujiannya nanti setelah 2 jam. Soalnya seperti itu. Ya, kalian akan menggunakan netaka.com ya, pastiin akun netaka.com-nya passwordnya kalian masih ingat ya, jangan sampai kehilangan passwordnya ya. Jadi kalian akan ujian di situ sekitar ada beberapa soal, biasanya soal pilihan ganda. Kalau biasanya kalian bisa cari-cari lah di internet. Kalau ini kalau dibatasi mungkin nyari di internet agak sulit nantinya. Oke, jadi usahakan nanti tidak ada masalah pada saat kalian melakukan UTS nantinya. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. UTS-nya Sabtu besok atau Sabtu depan, Pak? Sabtu ini. Untuk materi yang tadi saya sudah share modul yang berbahasa Indonesia juga di dalam e-learning-nya. Ya. Beberapa ya sudah ada yang berbahasa Indonesia, kalian bisa belajar yang itu ya. Kalau memang sulit yang modul, tapi ujiannya nanti bahasa Inggris nanti.
Ya, waktunya saya lebihin lah. Ya. Oke. Ada lagi mungkin? Ya, materinya dari awal sampai materi yang tadi. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ya, kita nggak terlalu lama hari ini karena memang materi yang seharusnya minggu ini kita udah ujian aja sih. Ya, karena kita telat ada satu pertemuan nggak masuk, ya jadi kita harus tunda sedikit waktunya. Ada mungkin? Silakan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. UTS-nya ini materi aja ya, Pak? Nggak ada kayak praktikumnya itu ya, Pak? Belum ada. Oh, iya. Ya, praktikum kalian silakan ngerjakan lab, tapi setelah UTS saja nanti ya. Kerjakan labnya setelah hari Sabtu. Kan setiap minggu kan kita ada lab. Iya kan? Setiap minggu kita selalu ada lab. Nanti ada waktunya nanti nggak bersamaan dengan UTS teori. Jadi akan ada sedikit tes dari saya ya. Saya mau melihat kalian benar nggak ngerjain lab atau nggak kalian kerjain. Saya akan nanya satu persatu sih. Ya, kalau lab ini enaknya nanyanya satu persatu, nggak kalau ujian kayak teori gitu ya tinggal kalian silakan kerjakan pakai pilihan ganda ya nggak masalah. Tapi kalau untuk lab saya mau lihat kemampuan kalian kayak gimana, benar nggak kalian ngerjainnya, kemudian bisa nggak kalian menggunakan komen-komen yang sudah saya yang ada di dalam labnya. Di lab itu ada banyak yang dikerjakan ya. Kalau kalian benar-benar ngerjain pasti kalian bisa jawab pertanyaan saya dan kalian bisa bisa mengerjakan lab yang saya perintahkan nanti. Jadi kalau sebaiknya kalau ada masalah di lab-lab sebelumnya kalian tanyakan sekarang. Karena lab-lab yang awal ini sangat penting untuk menjadi dasar kalian mengerjakan lab-lab di pertemuan selanjutnya. Ya, kalau lab yang awal ini nggak bisa di pertemuan di modul 10 sampai 18 itu tidak akan ya pusing aja kalian nanti mikirnya ya. Pusing aja kalian mikirnya enggak. Karena kalau dasarnya nggak bisa ya selanjutnya modul 9 sampai 18 itu ya kacau nantinya. Gitu. Jadi benar-benar pahami dulu yang modul awal ini, baru nanti yang modul 10 sampai 18 itu akan lancar-lancar aja sih nanti. Ya, walaupun ya mudah-mudahan bisa lah kita selesaikan sampai modul ke-18. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, silakan. Sudah? Silakan. Halo? Gimana? Halo? Sudah? Cukup nanti kalau Pak, izin bertanya Pak. Pak, ya silakan. mohon maaf Pak. Siapa? Untuk R1 apakah bisa Jumat sore Pak? Sabtu kenapa emang? Soalnya banyak ada yang vaksin Pak, ada yang baru mau dari Kerinci ke sini. Maksudnya? Kalau Sabtu ada banyak yang kegiatan Pak. Kalau Jumat sore berarti besok tuh. Yakin? Iya Pak. Ya. Yakin nih besok. Ya, yang lain Tergantung. Yang lain bilangnya besok sore Pak. Jumat sore. Oke, besok ya. Jam? Jam berapa? Tunggu Pak. Ya karena untuk ujiannya cuma saya berikan satu kali, kecuali nanti kalau ada yang
nilainya di bawah ekspektasi saya, nanti mungkin ada remedial gitu ya, baru bisa kita ulangi. Ya, kalau yang jadi ujiannya hanya 1 kali saja. Jadi pastiin tidak ada masalah dan semuanya bisa mengerjakannya pada jadwal tersebut. Gimana? Kalau untuk dimulai jam 4 gimana, Pak? Bisa, kan saya nggak harus ngerjain apa-apa. Saya tinggal open ujian, jadi kalian ngerjain. Nah, tergantung kalian semua lagi. Bisa nggak ngerjain pada jadwal tersebut. Kalau saya sih ya tinggal saya open aja. Kalau sudah saya open, tinggal langsung kalian kerjain udah. Ya terserah mau jam berapa. Ya. Gimana? Jam 4 ya? Iya, Pak. Jam 4, Pak. Oke, kalau memang sudah sepakat jam 4, ya besok untuk R1 jam 4, yang R2 Terima kasih, Pak. ya. Kenapa? Ya, yang R2 hari Sabtu ya, R1 besok jam 4, oke? Atau kebalik? Halo? Halo? Suara saya kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Ya, Dengar, Pak. dikonfirmasi lah. Yang besok itu R1, R2? R1, Pak. Besok berarti hari Sabtu R2 ya. Ya, Pak. Pak, izin bertanya, Pak, untuk yang R2 itu jam berapa ya, Pak? Ya. R2 Yang R2 jadi kalian Sabtu jam konfirmasi aja ke saya, WA ke saya jam berapa bisanya. Saya terserah mau jam berapa, tinggal saya open aja. Ya, tinggal kalian pastiin aja jam berapa kalian siapnya. Silakan kalian WA ke saya jam berapa, nanti akan saya buka ujiannya. Ya, tinggal kalian kerjain. Saya bebas jam berapa aja. Oke? Ya. Oke, jadi kalian pastiin lagi konfirmasi ke saya biar nanti kalian semuanya sepakat jam berapa dan semuanya bisa mengerjakan UTS-nya. Dah, masih ada lagi kira-kira? Masih ada? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Gimana ya? Kemudian juga kalau bisa sempat kalian kerjakanlah kuisnya ya. Mungkin ada soal-soal kuis yang di sini, yang di modul 9 ini yang masuk ke TS ya. Silakan coba dikerjain ya, sambil belajar-belajar. Silakan kalian kerjakan ya. Silakan kalian sambil kerjakan. Kemudian persiapkanlah diri untuk yang besok ya. Lumayan dekat nih waktunya untuk TS besok. Oke, kalau memang nggak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin saya cukupkan sampai di sini saja. Ya, nggak lama hari ini memang karena memang materinya nggak terlalu banyak. Kita ketemu ya untuk tatap muka, kita ketemu lagi minggu depan. Kemudian persiapkan diri untuk UTS ya. Nanti konfirmasi ke saya untuk R2 ujiannya jam berapa, akan saya buka, baru bisa saya buka soal-soal UTS yang kalian kerjakan. Oke, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Mohon maaf jika ada kesilapan atau kesalahan pada saat penyampaian materi yang sudah kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.